Jogja secara konsisten 3 kali berturut-turut mempertahankan gelar sebagai provinsi termiskin, masuk dalam 10 provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Miskin, tapi bahagia. Itu bukan anekdot. Memang benar data BPS Juli 2024 Jogja untuk ketiga kalinya menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Dan masih data BPS tahun 2024, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Pulau Jawa. Indikator kebahagiaan dinilai dari kepuasan akan hidup, perasaan nyaman dan bisa menemukan arti hidup itu sendiri. Awal dari keistimewaannya, maklumat 5 September 45, Sultan Jogja saat itu mendeklarasikan bahwa kota Jogja menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan ini memberikan penunjukan langsung kepada siapapun Raja Jogja, otomatis menjadi gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara teori demokrasi trias politika, semua level pemerintahan di Jogja, eksekutif, legislatif dan yudikatif tetap ada, namun tita Raja Jogja untuk kebijakan publik tetap menjadi pedoman awal membentuk undang-undang. Di Jogja, kepemilikan akan tanah banyak dikuasai oleh kerajaan berupa Sultan Ground. Dengan modernisasi kota yang terus berkembang, namun para investor luar tidak bisa seenaknya mempunyai kepemilikan akan aset tanah di Jogja. Peradaban tinggi di Jogja sudah ada sejak lebih 1.600 tahun lalu, yang membentuk Jogja saat ini. Peradaban itu dibuktikan dengan peninggalan candi Hindu dan Buddha yang dibangun masa kerajaan dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra berkuasa, yang saat ini menjadi tujuan wisata edukasi dan penelitian sejarah dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan, budaya dan falsafah hidup orang Jawa, berkembang sejak pendirian Mataram Islam oleh Panembahan Senopati di Kota Gede Jogja, dan mencapai masa emas saat Sultan Agung berkuasa, salah satu Raja Mataram Islam yang keraton dan makamnya terletak di Kota Jogja. Tokoh-tokoh bangsa seperti H.O.S. Cokro Aminoto, Ki Hajar Dewantoro hingga Ahmad Dahlan, secara langsung juga membentuk karakter orang-orang Jogja sampai saat ini. Karena setiap hari, orang-orang Jogja selalu disuguhi candi, situs, monumen dan karya tokoh-tokoh intelektual, sehingga warisan peradaban Mataram Hindu, peradaban Mataram Islam, jiwa patriotisme perjuangan kemerdekaan dan intelektual kampus, 4 faktor ini bisa jadi yang membentuk peradaban Jogja sekarang. Kata penyair Joko Pinurbo Jogja terbuat dari kenangan, pulang dan angkringan. Kata Kla Project, Jogja selalu seperti dulu tidak pernah berubah, dan yang terbaru jurnalis New York Times turut menambahkan keromantisan kota Jogja sebagai pusat alam semesta, kota yang kaya akan peradaban budaya dan intelektual yang dikelola keluarga kerajaan. Di kota Jogja, mungkin kita bisa menemukan kepuasan hidup karena semua tersedia. Orang Jogja juga merasa nyaman karena budaya tradisi kerukunan dan kekeluargaan dari leluhur yang terus ada. Orang Jogja juga terus menikmati hidupnya, karena setiap hari selalu diperlihatkan kekuasaan Tuhan dengan kekayaan alamnya, atau kata yang lebih sederhana, orang Jogja selalu bersyukur.